graph theory. Jadi graph. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas teori tentang graph sebagai representasi jaringan. Apa yang dimaksud? Mari kita lihat slide selanjutnya. Jadi, graph sebagai jaringan merupakan sistem yang terdiri dari titik dan garis. Itu maksudnya seperti itu. Cek. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Miss. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi dalam dunia nyata, karena jaringan atau graf direpresentasikan sebagai jaringan, itu merupakan sistem. Jadi sistem yang terdiri dari apa? Titik dan garis. Jadi sederhananya seperti itu. Ternyata di dalam dunia nyata, titik itu dipandang atau dianggap sebagai lokasi, baik itu kota, daerah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan objek yang akan diteliti. Gitu. Sedangkan garis itu dipandang sebagai penghubung. Baik itu merupakan jalan, jaringan, pipa, ataupun jaringan listrik, dan masih banyak lagi. Jadi sederhananya seperti itu. Kita ke slide selanjutnya. Oke, contoh permasalahan yang dapat dinyatakan dalam model jaringan atau graph, ya. Jadi seperti ini. Jadi sebuah kontainer hendak dikirimkan dari kota A dan kota B. Ke kota A, dari kota A dan ke kota B. Jika diketahui kota-kota yang terletak di antara A dan B, jadi di antara A dan B ada kota-kota beserta jaraknya. Maka kota-kota mana yang harus dilalui agar lintasannya terpendek? Itu contoh permasalahan sederhana. Kemudian yang kedua, ini contoh saja ya, contoh permasalahan. Sebuah atau perusahaan air minum hendak menghubungkan beberapa daerah dengan pipa, ya. Pasang pipa yang menghubungkan beberapa daerah. Jika diketahui biaya pengadaan pipa air, bagaimana jaringan pipa air harus dibuat agar semua daerah terairi air, tetapi, nah itu ekspresinya di situ, tetapi total panjang pipa yang digunakan seminim mungkin. Karena memang akan berpengaruh pada biaya operasional. Oke ya, sekarang kita mengenal istilah dalam graf. Oke, ada teman yang join, sebentar ya. Oke, kita ada di slide ke-6. Istilah-istilah yang muncul pada graf. Jadi graf G, ibaratkan namanya G ya. Bisa F, bisa A, atau alfabet apa saja. Jadi suatu graf G terdiri dari dua himpunan berhingga. Berhingga artinya dia punya batasan, bukan tak terhingga. Kalau sudah terpahami ya. Jadi saya ulang, suatu graf terdiri dari dua himpunan berhingga. Nah, himpunan itu apa? Yaitu himpunan titik-titik tidak kosong. Simbolnya seperti itu, kalau titik-titik itu P ya. Dan himpunan garis. Jadi terdiri dari dua himpunan. Dua himpunan itu adalah satu himpunan titik-titik dan satunya adalah himpunan garis. Oke ya. Setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik. Nah, dan titik itu disebut titik ujung. Selanjutnya, yang dimaksud dengan loop adalah garis yang hanya terhubung satu titik ujung. Gitu ya.
Kemudian yang dimaksud dengan garis paralel yaitu dua garis yang berbeda yang menghubungkan titik yang sama. Jadi dua garis yang berbeda tetapi menghubungkan titik yang sama, paralel. Jadi gambarnya belum ada, makanya belum selesai. Gitu. Tapi insya Allah semoga Anda bisa membayangkan ya, ada dua garis yang berbeda, kemudian menghubungkan satu titik yang sama. Gitu. Kemudian section adalah jika dua titik terdapat garis yang menghubungkan. Jadi arti itu adalah terhubung sebenarnya. Jadi terhubung atau istilah itu diartikan jika dua titik terdapat garis yang menghubungkan. Itu adalah terhubung. Floating point. Jadi expresinya adalah dua titik itu terhubung. Dikatakan dua terhubung kalau ada dua garis yang menghubungkan. Kemudian isolating point, yaitu titik yang tidak mempunyai garis atau titik terasing. Jadi terpisah dengan yang lainnya. Sekarang yang dimaksud dengan graf kosong, lihat saya teman join. Sekarang yang dimaksud dengan graf kosong adalah graf yang tidak punya titik dan garis. Itu. Ada istilah dengan single graph atau graf sederhana. Oke, simple graph sekarang kita ada di slide ke-9. Simple graph itu graf yang tidak mempunyai loop maupun garis paralel. Sedangkan complete graph adalah graf sederhana dengan entity. Di mana untuk setiap dua titik yang berbeda dihubungkan dengan garis. Gitu. Ya. Terus kemudian banyak garis pada graf lengkap dengan n titik dinyatakan dengan rumus seperti itu, n kali n-1/2. Itu banyaknya garis ada itu. Kemudian yang dimaksud dengan graf berarah adalah semua garisnya mempunyai arah yang menunjukkan titik asal maupun titik tujuan garis. Yang menunjukkan titik asal dan tujuan garis. Sedangkan graf tak berarah, graf, yaitu jika semua garisnya tidak memiliki arah. Jadi ketika kita diperdengarkan atau dipresentasikan ke dalam suatu kalimat soal atau permasalahan dengan menyebutkan graf saja, itu artinya adalah graf tak berarah. Sedangkan graf graf itu macamnya ada dua ya, kalau berdasarkan label, yaitu graf berlabel dan tidak berlabel. Intinya yang berlabel adalah setiap garis diasosiasikan dengan bilangan real sebagai bobot antara dua titik. Begitu, bayangkan ada garis, tadi itu menghubungkan dua titik, di mana setiap garis itu diasosiasikan dengan bilangan real. Dan dalam dunia nyata, garis itu dinyatakan sebagai bobot, garis yang menyatakan jarak, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya, sebelum saya terus juga ya, jadi ketika kita istilahnya dijadikan representasi suatu graf, maka ketebalan garis itu sebenarnya tidak berhubungan ya. Ketebalan garis, ketebalan titik tidak berhubungan. Tidak berefek pada pemaknaan graf itu. Yang istilahnya yang berpengaruh adalah bobot. Jadi tebal, tipisnya garis maupun titik itu tidak berpengaruh. Sedangkan graf tak berlabel adalah kebalikan dari graf berlabel, yang tidak menyatakan bobot sama sekali. Ya. Nah, sekarang adalah subgraf. Oke, jika
graf merupakan hubungan yang terdiri dari titik dan garis seperti pengertiannya kita pahami di slide sebelumnya, maka ketika ada H yang merupakan diagraf, itu H itu dikatakan subgraf G, tidak ada dua subgraf, graf H dan graf G, maka ketika H itu dikatakan subgraf G, jika semua titik dari garis H itu merupakan titik dari garis dalam G, gitu. Jadi intinya semua yang dipunya H itu termasuk di dalam G, itu kalau subgrafnya G. Bila H itu jadi subgrafnya G, gitu. Oke ya. Misal, G adalah graf. A dikatakan subgraf seperti pengertian tadi, bila dan hanya bila semua titik H adalah anggota dari titik G. Dan semua garis yang ada pada H merupakan anggota dari G. Ya, saya baca nomor 1, nomor 2 ya. Dan yang terakhir adalah setiap garis dalam H mempunyai titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Titik ujung, pengertian titik ujung tadi ya, yang di slide sebelumnya. Oke, kemudian kita ke slide selanjutnya. Sekarang derajatnya adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik B tersebut dan kali. Jadi ada istilah lagi, derajat total sama titik dalam G. Derajat total G adalah 2 kali garisnya. Jadi derajat total suatu graf itu selalu bernilai genap. Akibatnya jumlah titik yang terderajat saja selalu genap. Nah ini belum ada gambarnya, dan nanti saya katakan belum selesai. Oke ya, sekarang setelah derajat graf kita dikenalkan dengan sirkuit Euler. Apa itu? Yaitu sirkuit di mana setiap titik dalam graf muncul paling sedikit 1 kali. Paling sedikit 1 kali. Jadi ada kemungkinan dia lebih dari 1 kali munculnya. Dan setiap garis muncul tepat 1 kali. Jadi titiknya itu paling sedikit munculnya 1 kali, tetapi garisnya tepat 1 kali. Semoga Anda bisa membayangkan ya. Titiknya paling sedikit muncul 1 kali, tetapi garisnya muncul tepat 1 kali. Graf G memiliki sirkuit Euler bila dan hanya bila jika G adalah graf yang terhubung dengan semua titik dalam G yang mempunyai derajat genap. Jadi ternyata derajatnya harus genap. Sedangkan yang dimaksud dengan sirkuit Hamilton yaitu suatu graf terhubung G memiliki sirkuit Hamilton bila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat 1 kali. Tepat 1 kali. Saya ulang. Sirkuit Hamilton, sambil dibayangkan, sirkuit Hamilton adalah suatu graf terhubung G memiliki sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya. Jadi semua titik itu dikunjungi tepat 1 kali, kecuali titik awal dan titik akhir. Jadi titik awal dan titik akhir itu bisa dikunjungi lebih dari 1 kali. Tetapi selain itu dikunjunginya 1 kali. Ya. Nah, perbedaan antara sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton.
Kalau sirkuit Euler, semua garisnya itu harus dilalui tepat 1 kali. Sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari 1 kali. Semua garis harus dilalui tepat 1 kali. Sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari 1 kali. Jadi kayak lintasan itu cuma dikunjungi sekali, tetapi titiknya lebih dari 1 kali boleh. Jadi garisnya, jadi itu stresnya kalau Euler tuh garisnya itu cuma dikunjungi 1 kali. Kemudian yang Hamilton, jadi sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat 1 kali dan tidak harus melalui semua garis, gitu ya. Jadi hampir kebalikannya. Gitu teman-teman. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk mengikuti kuliah ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.